Ia datang dari tanah yang memegang erat tradisi, mencoba beradaptasi di jantung mode dunia. Di balik gemerlap Paris, ia harus membuktikan diri pada tatapan dingin seseorang yang meremehkannya. Mampukah ketulusan mengubah takdir? Udara Paris, meski diselimuti awan kelabu awal musim semi, terasa begitu dingin menusuk tulang bagi Titik. Ia menarik syal wol lusuhnya lebih erat, berusaha menghangatkan tubuhnya yang kurus. Koper kain berisi segenap harapan dan sedikit pakaian, itu terasa sangat berat di tangannya. Seberat beban yang dipanggulnya di pundak. Yogyakarta, dengan segala kehangatan matahari dan keramahan warganya, kini terasa ribuan kilometer jauhnya, hanya menyisakan bayangan samar dalam ingatan. Perjalanan panjang dari desa kecil di pinggir kota pelajar, itu menuju kota mode gemerlap ini, adalah sebuah lompatan keyakinan, sebuah janji yang ia ukir dalam hati untuk ibunya yang terbaring lemah. Titik harus berhasil, Duk. Untuk bapak, untuk ibu, bisik suara ibunya, terngiang-ngiang bagai mantra penguat di telinganya. Ia melangkah keluar dari stasiun Gare du Nord, mata lebarnya terbelalak memandangi arsitektur megah dan lautan manusia yang hilir mudik dengan langkah tergesa. Setiap wajah seolah memiliki tujuannya sendiri. Setiap pasang mata memancarkan kesibukan yang asing. Klakson mobil bersahutan, deru metro di bawah tanah, dan bisikan bahasa Prancis yang cepat menciptakan simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Titik merasa seperti sebutir debu yang terlempar ke tengah badai. Ia, yang besar di tengah sawah dan denting gamelan, kini berdiri di jantung peradaban mode, tempat impian dan ambisi bertemu. Sebuah senyum tipis, campur aduk antara kagum dan takut, tersungging di bibirnya. Ini adalah awal, Titik. Awal dari segalanya. Alamat Maison Duval, tempat ia akan memulai magang impiannya, sudah tercetak rapi di selembar kertas yang sedikit lecek di saku jaketnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskan kecemasan yang menggumpal di dadanya, lalu mencari taksi yang akan membawanya ke sana. Sepanjang perjalanan, pandangannya tak lepas dari jendela. Gedung-gedung tua yang anggun, butik-butik, mewah dengan pajangan manekin yang elegan, serta kafe-kafe ramai di pinggir jalan, semuanya terasa seperti adegan dari film-film yang hanya bisa ia tonton di televisi butut di rumah. Paris. Kota ini benar-benar hidup, bernapas, dan memancarkan aura magisnya sendiri. Namun, di balik kemegahan itu, Titik tahu bahwa ia harus berjuang keras untuk menemukan tempatnya. Ia bukan putri bangsawan, bukan pula anak dari keluarga kaya raya. Ia hanya Titik, gadis dari Yogyakarta, dengan modal tekad sekuat baja dan janji pada ibunya. Setibanya di depan gedung Maison Duval yang menjulang, tinggi dengan fasad kaca yang berkilau, jantung Titik berdegup lebih kencang. Ia menguatkan langkahnya, melewati pintu putar yang berputar anggun, dan mendapati dirinya berada di lobi yang didominasi marmer putih dan seni kontemporer. Aroma parfum mahal dan kain-kain berkualitas tinggi seolah menyambutnya, mempertegas jarak antara dunianya dan dunia mode ini. Seorang resepsionis berambut pirang dengan dandanan rapi menyambutnya dengan senyum tipis dan bahasa Prancis yang cepat. Titik, yang hanya menguasai beberapa frasa dasar, berusaha menjawab sebisanya. Untungnya, ia sudah diberitahu untuk menemui Nona Dubois, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Setelah menunggu beberapa saat, Titik diantar ke sebuah ruangan yang dipenuhi deretan mesin jahit canggih, gulungan-gulungan kain berbagai warna dan tekstur, serta manekin-manekin tanpa kepala yang berbaris rapi. Ini adalah jantung Maison Duval, tempat kreativitas mengalir dan impian terwujud. Ia merasa seperti berada di dalam sebuah laboratorium ajaib. Beberapa orang sibuk bekerja, menjahit, memotong pola, atau mengatur manekin. Mereka semua terlihat sangat fokus dan profesional. Titik merasa minder, namun sekaligus kagum. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mantap menarik perhatiannya. Seorang pria tinggi dengan rambut hitam sedikit bergelombang dan mata tajam sebiru samudra Atlantik melangkah masuk. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang pas dengan tubuh atletisnya, dilapisi rompi hitam yang elegan. Aura kepemimpinan begitu kuat terpancar dari dirinya, seolah ia adalah pusat gravitasi ruangan itu.
Ia berhenti di depan Titik. Tatapan matanya yang dingin menyapu Titik dari ujung kaki hingga ujung kepala, seolah ia sedang menilai sebuah kain yang kurang berkualitas. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan. Hanya sepasang mata yang penuh skeptisisme dan sedikit rasa jengkel. "Anda Titik?" tanya pria itu dengan nada yang terdengar lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Suaranya dalam dan sedikit serak. Bahasa Prancisnya sempurna, tanpa celah, dan terdengar begitu berwibawa. Titik mengangguk gugup, menelan ludah. "Ya, monsieur." Titik. Ia berusaha agar suaranya tidak terdengar bergetar, namun sepertinya gagal. Pria itu mendengus pelan, nyaris. "Tak terdengar. Saya Damien, manajer departemen desain di sini. Saya diberitahu akan ada magang baru. Jujur saja, saya tidak tahu mengapa Nona Dubois menerima magang dari sana. Maison Duval adalah tempat bagi para profesional, bukan tempat untuk belajar dari nol." Tatapannya kembali menyapu Titik, seolah ia sedang mengamati sebuah noda pada kain sutra yang berharga. Ada nada meremehkan yang jelas dalam setiap kata yang ia ucapkan, seolah ia sedang mengisyaratkan bahwa Titik tidak pantas berada di tempat itu. Jantung Titik mencelos. Ini adalah sambutan yang paling buruk yang bisa ia bayangkan. Semua antusiasme dan harapannya seolah menguap begitu saja, digantikan oleh rasa malu dan amarah yang perlahan membakar. Ia datang ke Paris dengan niat tulus, dengan bekal ilmu yang ia pelajari dari sekolah menjahit sederhana di desanya, dan kini ia dihakimi bahkan sebelum ia menunjukkan apapun. Tangannya terkepal di samping tubuhnya, menahan diri untuk tidak membalas dengan kata-kata tajam yang ingin ia lontarkan. Ia ingat pesan ibunya, kesabaran adalah kunci nduk. "Saya datang untuk belajar, Monsieur," jawab Titik. Suaranya kini lebih mantap, meskipun masih terdengar sedikit tercekik. Ia mengangkat dagunya sedikit, menatap lurus ke mata Damien, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak akan gentar begitu saja. "Saya akan bekerja keras dan membuktikan bahwa saya layak berada di sini." Damien hanya mengangkat satu alisnya, sebuah ekspresi sinis yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata makian. "Kita lihat saja nanti," katanya, lalu berbalik, pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, seolah Titik hanyalah sebuah objek tak berarti yang menghalangi jalannya. Ia berjalan menjauh, meninggalkan Titik berdiri terpaku di tengah ruangan, merasakan tatapan penasaran dari beberapa karyawan yang lain. Air mata Titik sudah menggenang di pelupuk mata, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis di hari pertamanya. Tidak di depan orang-orang yang meremehkannya. Tidak di tempat yang akan menjadi medan pertempurannya. Rasa sakit akibat kata-kata Damien terasa begitu nyata, menusuk jauh ke dalam harga dirinya. Ini bukan sekadar permulaan yang buruk, ini adalah deklarasi perang. Titik tiba-tiba merasa begitu kecil, begitu rentan. Namun di saat yang sama, sebuah tekad baru yang membara muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia akan membuktikan kepada Damien dan kepada semua orang di Maison Duval bahwa ia bukan hanya gadis sederhana dari Yogyakarta. Ia adalah Titik, dan ia akan menunjukkan kepada mereka semua bahwa ketulusan, kerja keras, dan bakat sejati tidak mengenal batas geografis atau kelas sosial. Perjuangan itu baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah demi ibunya, demi mimpinya. Minggu-minggu pertama di Maison Duval adalah neraka bagi Titik. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan cemas yang menusuk. Suara metro yang menderu, deretan gedung-gedung tinggi yang seolah mencekiknya, dan dinginnya sapaan di tempat kerja, semuanya terasa seperti cambuk yang menghantam semangatnya. Tugas-tugasnya sebagai magang sangat dasar. Menyusun pola, menggunting kain sisa, merapikan benang, dan sesekali membantu membawakan bahan-bahan. Ia melakukan semuanya dengan teliti, berusaha menunjukkan bahwa ia serius dan mampu. Namun seolah tak ada yang melihat usahanya. Damien, sang manajer yang selalu tampak sempurna dengan pakaiannya yang rapi dan tatapan dinginnya, adalah sumber tekanan terbesar bagi Titik. Setiap kali Damien lewat, ia akan merasakan tatapan menyelidik yang penuh keraguan,
seolah Titik adalah sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki. Damien seringkali memberikan instruksi dengan nada datar, nyaris tanpa emosi, dan terkadang ia akan mengernyitkan dahi jika Titik bertanya ulang karena kurang memahami aksen Prancisnya yang cepat. Bahasa memang menjadi tembok penghalang yang besar. Meskipun Titik telah belajar beberapa frasa dasar dan terus berlatih, ia sering kesulitan memahami instruksi yang lebih kompleks atau menangkap gurauan-gurauan kecil yang dilontarkan rekan-rekan kerjanya. Hal ini membuatnya merasa terisolasi, seolah ia adalah orang luar yang tak akan pernah bisa masuk ke lingkaran dalam Maison Duval. Tidak hanya Damien, beberapa rekan kerja juga menunjukkan sikap yang kurang bersahabat. Ada Chloe, seorang desainer, muda dengan gaya rambut bob yang modis, yang selalu melirik, Titik dengan tatapan mencemooh. Chloe sering berbicara dengan rekannya, Pierre, dalam bahasa Prancis yang sangat cepat, dan Titik bisa merasakan bahwa mereka membicarakannya. Beberapa kali ia mendengar kata provinsi dan asing terlontar dari bibir mereka, diikuti tawa pelan yang membuat telinga Titik memerah menahan amarah. Apa yang Titik lakukan di sini? Dia tidak punya selera mode, bisik Chloe suatu pagi, dan Titik bisa mendengarnya dengan jelas, meskipun ia pura-pura tidak. Hatinya perih. Apakah hanya karena ia datang dari latar belakang yang berbeda, ia tidak berhak bermimpi? Di malam hari, setelah pulang dari Maison Duval yang terasa seperti medan perang, Titik akan menelepon ibunya. Ia selalu berusaha terdengar ceria, menceritakan hal-hal baik saja. Betapa indahnya menara Eiffel yang ia lihat dari kejauhan, betapa lezatnya croissant yang ia beli di pagi hari, dan betapa ia belajar banyak hal baru. Ia tak pernah menceritakan kesulitan yang ia hadapi, bagaimana Damien meremehkannya, atau bagaimana ia merasa asing di tengah kota yang begitu ramai ini. Ia tak ingin menambah beban pikiran ibunya yang sedang sakit. Ibu baik-baik saja, Nduk. Titik jangan khawatir di sini. Yang penting Titik belajar yang rajin ya. Suara ibunya terdengar lemah, namun penuh kasih dari seberang telepon. Mendengar suara itu, Titik seringkali harus menggigit bibirnya agar isakannya tidak pecah. Ia rindu, sangat rindu. Rindu pelukan hangat ibunya, rindu masakan sederhana yang selalu menghangatkan hati, rindu tawa renyah tetangga. Suatu sore, Damien meminta Titik untuk membantu mengurutkan sampel kain untuk koleksi terbaru. Ia memberikan instruksi yang panjang dan spesifik dalam bahasa Prancis. Titik berusaha keras memahami setiap kata, namun ada beberapa istilah yang benar-benar asing baginya. Ia ragu-ragu untuk bertanya, takut akan tatapan meremehkan Damien. Setelah Damien pergi, Titik mencoba melakukannya sesuai dengan apa yang ia pahami. Ia memisahkan kain-kain berdasarkan warna dan tekstur, meletakkannya di keranjang-keranjang yang berbeda. Ia pikir ia sudah melakukannya dengan benar. Beberapa jam kemudian, Damien kembali dan melihat hasil kerja Titik. Wajahnya langsung mengeras. Ia menunjuk ke salah satu keranjang dengan jari telunjuknya yang ramping. Ini, apa ini? Bukankah sudah saya katakan bahwa kain sutra ini harus dipisahkan dari kain linen? Dan mengapa pola bunga ini tercampur dengan pola geometris? Ini kekacauan. Saya tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak memahami instruksi dasar. Suaranya tidak keras, namun mengandung nada kemarahan yang tertahan, lebih menusuk daripada teriakan. Ia melirik Titik dengan tatapan jengkel, seolah Titik baru saja merusak sebuah karya seni yang tak ternilai harganya. Titik merasa darahnya mendidih. Ia tahu ia salah, namun ia sudah berusaha sekuat tenaga. Ia ingin menjelaskan bahwa ia kesulitan memahami instruksi, namun kata-kata tertahan di tenggorokannya. Ia hanya menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Maaf, monsieur," bisiknya pelan. "Maaf, permintaan maaf tidak akan memperbaiki kekacauan ini, Nona Titik," balas Damien sinis. Ia mengambil beberapa kain dari keranjang dan melemparkannya kembali ke meja. "Saya tidak punya waktu untuk mengajari Anda dari nol. Anda harus belajar lebih cepat, atau magang ini tidak akan berjalan sesuai harapan saya."
lalu ia berbalik, meninggalkan Titik dengan tumpukan kain yang berserakan dan hati yang hancur. Malam itu, Titik menangis di kamarnya yang sempit. Ia merindukan rumah, merindukan ibunya, merindukan perasaan diterima. Apakah ia sudah salah langkah? Apakah ia terlalu ambitious? Air mata membasahi pipinya. Namun di tengah keputusasaan itu, ia ingat lagi mengapa ia ada di sini. Wajah ibunya yang pucat, senyumnya yang lemah namun penuh cinta. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus membuktikan kepada Damien, kepada Chloe, kepada Pierre dan kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar gadis desa yang polos. Ia akan bangkit, ia akan belajar, dan ia akan menunjukkan bahwa ketulusan dan kerja keras adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Mata hatinya mungkin terluka, namun tekadnya tetap utuh. Ini baru permulaan, dan Titik bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia akan belajar dari setiap kesalahan, ia akan memahami setiap instruksi, dan ia akan menunjukkan kepada mereka siapa Titik yang sebenarnya. Meskipun di awal terasa sangat berat, Titik bukan orang yang mudah menyerah. Ia tahu bahwa ia harus bangkit, harus berjuang lebih keras lagi. Kata-kata pedas Damien dan tatapan meremehkan dari Chloe justru menjadi cambuk pemicu semangatnya. Titik mulai menghabiskan waktu luangnya untuk belajar bahasa Prancis. Ia membeli kamus saku, mendengarkan percakapan di jalanan, dan menonton berita berbahasa Prancis di televisi kecil di kamarnya. Perlahan, satu persatu, kosakata dan frasa baru mulai menancap di benaknya. Ia tidak ingin lagi ada kesalahpahaman, hanya karena hambatan bahasa. Di Maison Duval, Titik terus melakukan tugas-tugasnya dengan lebih teliti dan hati-hati. Ia mengamati setiap gerakan desainer senior, mencatat detail-detail kecil dalam pola yang mereka buat, dan mempelajari cara mereka memilih kain. Ia mulai menyadari bahwa di balik hiruk-pikuk dan kesan angkuh dunia mode, ada seni yang begitu indah dan rumit. Ia melihat bagaimana serat-serat kain bisa diubah menjadi mahakarya, bagaimana ide abstrak bisa menjadi gaun yang menawan. Semangatnya kembali membara, meski Damien masih menjaga jarak dan sesekali melontarkan komentar sinis. Suatu siang, saat Titik sedang merapikan tumpukan kain yang berserakan, ia mendengar suara lembut menyapanya. "Nona Titik, apakah Anda kesulitan menemukan jenis kain ini?" Suara itu milik Elodie, seorang desainer senior yang dikenal dengan karyanya yang elegan dan kepribadiannya yang tenang. Elodie adalah seorang wanita paruh baya dengan rambut pirang keprakan dan mata yang memancarkan kehangatan. Ia adalah salah satu desainer paling dihormati di Maison Duval, dan Titik selalu mengagumi setiap rancangan yang ia buat. Titik terkejut, ia tidak menyangka Elodie akan menyapanya. "Ah, ya, Nona Elodie. Saya masih sedikit bingung dengan penamaan kain-kain ini," jawab Titik jujur, sedikit malu. Elodie tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, semua orang pasti mengalami kesulitan di awal. Mau saya bantu?" Tanpa menunggu jawaban, Elodie menghampiri Titik, lalu dengan sabar menjelaskan berbagai jenis kain, tekstur, dan penggunaannya dalam bahasa Prancis yang lebih lambat dan jelas. Ia bahkan memberikan beberapa tips praktis tentang bagaimana membedakan kain-kain yang tampak serupa. Elodie tidak meremehkan, tidak menghakimi. Ia memberikan penjelasannya dengan nada yang penuh pengertian. Sejak saat itu, Elodie menjadi secercah cahaya di tengah badai bagi Titik. Elodie sering menyisihkan waktu untuk mengajari Titik hal-hal baru, mulai dari teknik menjahit yang lebih kompleks, cara memilih benang yang tepat, hingga filosofi di balik setiap desain. Ia melihat potensi besar dalam diri Titik, ketelitiannya, dan terutama sekali ketulusannya dalam belajar. Elodie tidak peduli dari mana Titik berasal, ia hanya melihat bakat yang tersembunyi. "Anda memiliki mata yang jeli untuk detail, Titik. Dan tangan Anda begitu halus saat memegang kain," kata Elodie suatu hari saat Titik sedang membantu menjahit sebuah pola. Ini adalah modal berharga bagi seorang desainer. Pujian itu bagai oase di padang pasir bagi Titik. Ini adalah kali pertama ia menerima pujian yang tulus di Maison Duval. Hatinya menghangat dan ia merasa semangatnya berlipat ganda. Meskipun begitu,
Damien masih sering melontarkan komentar sinis. Suatu pagi, Titik tidak sengaja menjatuhkan gulungan kain sutra yang sangat mahal. Kain itu jatuh ke lantai dan sedikit kotor. Damien, yang kebetulan lewat, langsung menatapnya tajam. Lagi-lagi Anda, Nona Titik. Apakah Anda tahu berapa harga kain ini? Anda harus lebih berhati-hati. Ini bukan pasar tradisional. Suaranya memang tidak membentak, namun nada kekecewaannya begitu kentara, membuat Titik merasa sangat kecil. Namun kali ini, Titik tidak menunduk. Ia menatap Damien, meski matanya masih berkaca-kaca. "Maaf, Monsieur. Saya akan membersihkannya dan memastikan ini tidak terjadi lagi," jawab Titik. Suaranya lebih tegas. Ia segera mengambil kain itu, membersihkannya dengan kain lap bersih, dan menyimpannya kembali dengan hati-hati. Ia tidak ingin lagi terlihat lemah di mata Damien Elodie, yang melihat kejadian itu, menghampiri Titik setelah Damien pergi. "Jangan terlalu dipikirkan, Titik. Monsieur Damien memang seperti itu. Ia sangat perfeksionis. Tapi saya tahu Anda sudah berusaha keras." Elodie berbisik, menepuk pundak Titik pelan. Kata-kata Elodie memberikan kekuatan baru bagi Titik. Ia menyadari bahwa tidak semua orang di Maison Duval meremehkannya. Ada Elodie yang tulus membimbingnya. Peningkatan Titik dalam pekerjaan mulai terlihat. Ia kini lebih cepat dalam memahami instruksi, lebih cekatan dalam melakukan tugas-tugasnya, dan bahkan mulai memberikan ide-ide kecil yang brilian saat Elodie menanyakan pendapatnya. Beberapa rekan kerja yang awalnya skeptis mulai menunjukkan sedikit rasa hormat. Pierre, yang awalnya selalu bersekutu dengan Chloe, kini sesekali tersenyum padanya. Bahkan Chloe pun kadang-kadang terlihat melirik Titik dengan tatapan yang sedikit berbeda, entah itu penasaran atau masih menyimpan rasa tidak suka. Suatu sore, Titik membantu Elodie dalam sebuah sesi fitting untuk seorang klien penting. Gaun yang sedang diproses memiliki banyak detail rumit di bagian lengan. Klien merasa ada sesuatu yang kurang pas. Elodie mencoba beberapa penyesuaian, namun klien masih belum puas. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Titik mengusulkan sebuah ide. "Bagaimana jika kita sedikit mengubah lipatan di sini, Nona Elodie? Mungkin akan memberikan siluet yang lebih anggun." Titik menunjukkan gerakan dengan tangannya, menunjuk ke bagian lengan gaun. Elodie terlihat berpikir sejenak, lalu ia mencoba saran Titik. Dan benar saja, lipatan yang sedikit diubah itu memberikan efek yang lebih indah pada gaun tersebut. Klien tersenyum puas. "Fantastis, ini baru pas," seru klien itu. Elodie menoleh ke arah Titik, matanya berbinar bangga. "Ide bagus, Titik. Ide yang sangat bagus." Damien, yang kebetulan sedang berada di dekat situ, melihat kejadian itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, namun Titik bisa melihat sorot mata Damien yang sedikit berubah. Ada kilatan kejutan, atau mungkin sedikit kekaguman? Entahlah. Yang jelas, itu bukan lagi tatapan meremehkan yang biasa ia lihat. Sekecil apapun perubahan itu adalah sebuah kemenangan bagi Titik. Ia mulai menemukan jalannya, menemukan suaranya, di tengah gemerlap Paris yang dulu terasa begitu kejam. Cahaya dari Elodie telah menuntunnya, dan Titik siap untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu, perjuangan masih panjang, tapi kini ia tidak sendiri. Ia punya harapan dan ia punya Elodie. Setelah beberapa minggu menunjukkan kemajuan yang pesat, Elodie akhirnya memberikan sebuah kesempatan besar kepada Titik. "Titik, saya ingin Anda mengerjakan sebuah proyek kecil," kata Elodie suatu pagi. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Saya ingin Anda mendesain dan membuat sebuah tas tangan, atau clutch, dengan tema Musim Semi di Sungai Seine. Gunakan bahan-bahan yang ada di sini dan tunjukkan sentuhan personal Anda." Jantung Titik berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang ia nantikan. Sebuah proyek di mana ia bisa menunjukkan kemampuannya secara mandiri, bukan hanya membantu. Namun, di saat yang sama, rasa takut yang luar biasa menghinggapi dirinya. Apakah ia mampu? Bisakah ia benar-benar menciptakan sesuatu yang layak untuk Maison Duval? Keraguan diri mulai merayap di benaknya, bagai racun yang perlahan menggerogoti kepercayaan dirinya. Ia mulai membuat sketsa, mencoba berbagai desain, namun semuanya terasa hambar, kurang orisinal. Setiap garis yang ia goreskan seolah tidak pernah cukup baik. Ia teringat kata-kata Damien yang meremehkan,
Maison Duval adalah tempat bagi para profesional, bukan tempat untuk belajar dari nol. Suara itu kembali terngiang, memperkuat rasa tidak berdayanya. Ia merasa tangannya kaku, pikirannya buntu. Berjam-jam ia habiskan di depan meja kerja, namun hasilnya nihil. Frustrasi mulai melingkupinya. Melihat Titik yang tampak gelisah dan tertekan, Elodie menghampirinya. "Ada apa, Titik? Apakah Anda kesulitan?" tanyanya dengan prihatin. Titik menghela napas panjang. "Saya tidak tahu, Nona Elodie. Saya merasa saya tidak cukup baik. Saya takut tidak bisa memenuhi harapan Anda. Rasanya semua ide saya jadi buruk sekali." Ia menunjuk tumpukan sketsa yang berserakan di mejanya. Elodie tersenyum, mengamati sketsa-sketsa itu. "Semua desainer pernah mengalami saat-saat ini, Titik. Yang terpenting adalah bagaimana Anda menghadapinya. Ingat, setiap kreasi yang lahir dari hati pasti memiliki nilainya sendiri." Elodie kemudian duduk di samping Titik, dan mereka mulai berdiskusi. Elodie tidak memberikan jawaban langsung, namun ia memberikan petunjuk, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pikiran Titik dan membantunya melihat perspektif yang berbeda. Bagaimana jika Anda memikirkan hal-hal yang paling Anda rindukan dari rumah? Bagaimana jika Anda memadukan sesuatu yang familiar dengan keindahan Paris yang baru Anda temukan? Kata-kata Elodie membuka sebuah pintu di benak Titik. Ia teringat akan ibunya, akan kebun di belakang rumah yang dipenuhi bunga melati, akan riak sungai yang mengalir di dekat desanya, dan akan motif-motif batik yang selalu menghiasi kain-kain di rumah. Sebuah ide pun mulai terbentuk di benaknya. Ia akan memadukan motif batik tradisional dengan siluet modern, menggunakan warna-warna lembut yang terinspirasi dari bunga-bunga musim semi di Paris, dan menambahkan sentuhan ornamen yang menyerupai riak air. Dengan semangat yang kembali membara, Titik mulai bekerja. Ia memilih kain sutra berwarna krem, lalu dengan hati-hati mulai menggambar pola batik yang ia modifikasi. Ia menggunakan teknik aplikasi kain untuk menciptakan motif bunga, melati dan gelombang air yang timbul. Setiap jahitan ia lakukan dengan penuh perasaan, seolah ia sedang menenun harapan dan doanya untuk ibunya. Setiap detail ia perhatikan, ia memastikan semuanya sempurna. Ia bahkan mencari pita brokat berwarna emas yang tipis untuk memberikan sentuhan mewah, mirip dengan benang-benang emas pada kain songket. Suatu siang, saat Titik sedang fokus menjahit, Damien tiba-tiba muncul di samping mejanya. Titik terkejut, hampir menusuk jarinya sendiri. Damien melipat tangannya di dada, menatap karyanya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Anda serius akan menggunakan motif seperti ini?" tanyanya. Suaranya datar, namun Titik bisa merasakan nada keraguan yang tajam. "Ini Maison Duval, Nona Titik. Kita tidak menjual barang-barang tradisional di sini. Konsumen kita mencari sesuatu yang modern, yang chic, yang benar-benar Paris." Kata-kata Damien bagai tusukan belati. Hati Titik mencelos. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Keraguan diri kembali merayap, mencekiknya. Apakah ia benar-benar salah? Apakah seleranya terlalu sederhana untuk dunia mode Paris yang elit? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Monsieur Damien, ini adalah bagian dari ide saya," jawab Titik. Suaranya hampir tak terdengar. Damien mendengus. "Ide Anda harus sejalan dengan visi Maison Duval, Nona Titik. Jangan buang waktu saya dengan hal-hal yang tidak relevan." Ia lalu berbalik pergi, meninggalkan Titik dengan luka yang menganga di hatinya. Sakit hati Titik tak terhingga. Ia merasa hancur. Ia ingin berhenti, melempar semua kain dan benang itu ke tanah, lalu memesan tiket pulang ke Yogyakarta. Apa gunanya ia berjuang di sini jika pada akhirnya ia hanya diremehkan? Tangannya gemetar, dan ia hampir menyerah pada keputusasaan. Namun, di saat yang paling gelap itu, bayangan wajah ibunya kembali hadir di benaknya. Wajah ibunya yang tersenyum, bangga mata ibunya yang memancarkan keyakinan penuh padanya. "Titik harus kuat, Nduk,"
Jangan pernah menyerah pada impian, Titik. Bisikan itu, meski hanya imajinasi, terasa begitu nyata. Titik menarik napas dalam-dalam, mengusap air mata yang nyaris tumpah. Tidak, ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan membiarkan kata-kata Damien menghancurkan semangatnya. Ini adalah karyanya, ini adalah bagian dari dirinya, dan ia akan melanjutkannya sampai selesai. Ia akan membuktikan bahwa keindahan tradisional bisa berpadu harmonis dengan modernitas, bahwa dua dunia bisa bersatu dalam sebuah karya seni. Dengan tekad yang membara, Titik kembali ke mejanya. Ia memandangi tas tangannya yang belum selesai. Kali ini, ia tidak melihat motif batik yang tradisional, seperti yang Damien katakan. Ia melihat keindahan, ia melihat ceritanya, ia melihat harapan ibunya di sana. Ia bekerja hingga larut malam, menyempurnakan setiap detail, menambahkan sentuhan-sentuhan kecil yang membuat tas itu semakin istimewa. Setiap jahitannya adalah doa, setiap simpulnya adalah harapan. Ia akan menunjukkan kepada Damien dan kepada semua orang bahwa keindahan bisa datang dari mana saja, bahkan dari hati seorang gadis sederhana dari Yogyakarta. Ujian kreativitas ini memang berat, namun ia akan menjadikannya pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Hari presentasi proyek tas tangan tiba. Titik merasakan perutnya melilit gugup. Ia telah menghabiskan setiap menit luangnya untuk menyempurnakan karyanya. Tas tangan itu kini tergeletak di atas meja kerja, tampak elegan dengan sentuhan motif, batik modern dan hiasan seperti riak air di Sungai Seine. Setiap jahitannya sempurna, setiap detailnya halus. Ia telah menumpahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalamnya. Ruangan presentasi dipenuhi oleh beberapa desainer senior, kepala departemen, dan tentu saja Damien. Elodie duduk di barisan depan, memberikan senyum penyemangat kepada Titik. Namun, tatapan Damien masih sulit ditebak. Ia hanya menatap Titik dengan ekspresi datar, nyaris tanpa emosi. Titik menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ia tahu ini adalah momen krusial. Titik mulai menjelaskan konsepnya. Suaranya sedikit bergetar di awal, namun perlahan menjadi lebih mantap seiring ia berbicara tentang inspirasinya. Ia menjelaskan bagaimana ia memadukan motif batik dari warisan budayanya dengan keindahan alam Paris, bagaimana ia ingin menciptakan sebuah karya yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki cerita. Ia berbicara tentang harapan, tentang impian, dan tentang jembatan antara dua dunia yang berbeda. Para desainer mendengarkan dengan saksama. Beberapa mengangguk-angguk, beberapa terlihat tertarik. Namun, Damien masih diam, matanya terpaku pada tas tangan di meja. Setelah Titik selesai, ruangan hening sejenak. Lalu, Elodie menjadi yang pertama berbicara. "Ini luar biasa, Titik," katanya, suaranya tulus dan penuh kekaguman. "Anda telah berhasil memadukan dua elemen yang sangat berbeda, menjadi satu kesatuan yang harmonis dan indah. Sentuhan batik ini begitu unik, memberikan karakter tersendiri pada tas ini." Beberapa desainer lain mulai memberikan pujian, mengomentari detail jahitan yang rapi, pemilihan warna yang elegan, dan orisinalitas desainnya. Senyum tipis mulai menghiasi wajah Titik. Ia merasa beban di dadanya perlahan terangkat. Namun, satu-satunya orang yang pendapatnya paling ia nantikan adalah Damien. Damien akhirnya beranjak dari kursinya, mendekati meja Titik. Ia mengambil tas, tangan itu memutarnya perlahan di tangannya, mengamati setiap sisinya dengan mata tajamnya. Jantung Titik berdebar lebih kencang lagi. Ia menanti kritik tajam yang mungkin akan meluncur dari bibir Damien. Namun, yang keluar dari mulut Damien justru adalah sesuatu yang tidak ia duga sama sekali. "Ini menarik," kata Damien. Suaranya rendah, nyaris seperti gumaman. Ia kemudian mengangkat pandangannya, menatap Titik. "Saya tidak menyangka Anda bisa menghasilkan sesuatu seperti ini, Nona Titik. Desainnya orisinal, dan pengerjaannya sangat rapi. Ada sentuhan yang otentik di sini." Ia berhenti sejenak, seolah sedang mencari kata yang tepat. "Baik, ini bisa kita pertimbangkan untuk lini aksesoris edisi terbatas." Mata Titik membelalak tak percaya.
Damien memuji karyanya, bahkan menganggapnya layak untuk dipertimbangkan di lini edisi terbatas. Sebuah ledakan kebahagiaan terasa di dadanya. Ia tidak bisa menahan senyum lebar yang merekah di wajahnya. Ini adalah pengakuan yang ia impikan. Ini adalah bukti bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Elodie tersenyum padanya, seolah mengucapkan selamat tanpa suara. Chloe dan Pierre, yang awalnya tampak skeptis, kini terlihat sedikit terkejut dan mungkin sedikit terkesan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ponsel Titik bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang ia kenal. Jantungnya langsung mencelos. Itu nomor telepon salah satu tetangga di Yogyakarta. Dengan tangan gemetar, Titik pamit sebentar dari ruangan dan mengangkat telepon. "Halo, Bu," suara tetangga terdengar cemas dari seberang sana. "Titik, Nak, Ibu kambuh lagi. Lebih parah dari biasanya. Sekarang sudah di rumah sakit, Nak. Dokter bilang..." Suara tetangga itu terputus, tersendat. Titik tidak perlu mendengar kalimat lengkapnya. Ia tahu apa artinya. Kondisi ibunya memburuk, sangat memburuk. Dunia Titik seolah runtuh dalam sekejap. Kebahagiaan yang baru saja ia rasakan menguap begitu saja, digantikan oleh rasa takut yang mencekam dan air mata yang tak terbendung. Ia bersandar di dinding koridor, lututnya lemas. Ia ingin segera terbang kembali ke Yogyakarta, berada di samping ibunya. Namun, ia tidak punya cukup uang. Ia baru saja mendapatkan pengakuan pertamanya di Maison Duval, dan kini ia dihadapkan pada kenyataan pahit ini. Elodie, yang keluar dari ruangan dan melihat Titik menangis, langsung menghampirinya dengan cek khawatir. "Titik, ada apa? Mengapa Anda menangis?" Titik tidak bisa menahan isakannya. "Ibu saya, Nona Elodie, ibu saya sakit, kondisinya memburuk, saya harus pulang." Elodie memeluk Titik dengan erat, menenangkan kepalanya di bahunya. "Tenang, Titik, tenang, ceritakan perlahan." Titik menceritakan semuanya tentang ibunya yang sakit keras, tentang mengapa ia berjuang mati-matian di Paris, dan tentang kekhawatirannya yang tak tertahankan. Elodie mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan empati yang mendalam. "Baiklah, Titik, jangan panik. Kita akan mencari jalan keluarnya bersama." Ia kemudian mengantarkan Titik kembali ke ruang kerjanya, memberikan secangkir teh hangat, dan menenangkan Titik agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Damien, yang entah sejak kapan berdiri di ambang pintu ruangan, mendengar sebagian percakapan Titik dan Elodie. Wajahnya yang biasanya dingin kini tampak sedikit berbeda, ada kerutan samar di dahinya, ekspresi yang menunjukkan campuran antara kebingungan dan mungkin sedikit rasa prihatin. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana sejenak, mengamati Titik yang masih sesenggukan. Lalu, ia berbalik dan pergi, tanpa sepatah kata pun. Titik merasa kacau. Di satu sisi, ia baru saja merasakan kebahagiaan atas pengakuan karyanya. Di sisi lain, ia dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kondisi ibunya. Ia tidak tahu harus bagaimana. Bisakah ia meninggalkan semua ini dan pulang ke rumah? Atau haruskah ia tetap di sini, terus berjuang demi masa depan yang lebih baik, demi biaya pengobatan ibunya? Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang sama-sama ia cintai, namun yang kini menuntut pilihan yang menyakitkan. Pertemuan tak terduga dengan kabar buruk itu mengubah segalanya, dan Titik harus segera membuat keputusan. Kabar tentang kondisi ibunya yang memburuk membuat Titik hampir gila. Ia menghabiskan malam itu tanpa tidur, bolak-balik di kamar sempitnya, otaknya dipenuhi pikiran campur aduk. Di satu sisi, ia baru saja meraih sedikit pengakuan di Maison Duval, sebuah pijakan yang selama ini ia impikan. Di sisi lain, panggilan hati untuk kembali ke Yogyakarta, untuk berada di samping ibunya, sangat kuat. Ia tidak punya uang untuk tiket pesawat, apalagi untuk biaya pengobatan yang mungkin membengkak. Air mata membasahi bantalnya, mencampur aduk antara rasa bangga, rasa takut, dan rasa bersalah. Keesokan harinya, Titik datang ke Maison Duval dengan mata bengkak dan wajah pucat. Elodie segera menghampirinya. "Bagaimana kabar ibu Anda, Titik?" tanyanya dengan prihatin. "Masih sama, Nona Elodie. Saya
Saya tidak tahu harus bagaimana, jawab Titik. Suaranya bergetar. Saya ingin sekali pulang tapi saya tidak punya uang. Elodie menggenggam tangan Titik. Jangan menyerah, Titik. Kita akan mencari jalan keluarnya. Mungkin Anda bisa meminjam uang dari Maison Duval? Atau kita bisa mencari cara lain. Kata-kata Elodie memberikan sedikit kelegaan bagi Titik. Di tengah situasi pribadinya yang kacau, tiba-tiba badai lain datang di Maison Duval. Sebuah rancangan koleksi baru yang seharusnya sudah selesai dan siap presentasi kepada calon investor mengalami masalah besar. Salah satu desainer senior, Monsieur Dubois, yang seharusnya bertanggung jawab atas bagian tertentu dari koleksi itu, ternyata melakukan kesalahan fatal dalam perhitungan bahan, menyebabkan beberapa potongan kain vital tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Panik melanda seluruh departemen. Batas waktu sudah sangat mepet, dan jika koleksi itu tidak siap, Maison Duval akan kehilangan kontrak besar. Damien, yang selalu tenang dan profesional, kini terlihat sangat marah. Ia memanggil semua desainer dan staf, termasuk Titik, ke ruang rapat. Aura tegang menyelimuti ruangan. Siapa yang bertanggung jawab atas perhitungan bahan ini? Damien bertanya. Suaranya tajam dan menggelegar, tidak seperti biasanya. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu, mata birunya memancarkan kemarahan yang membara. Monsieur Dubois, yang biasanya angkuh, terlihat pucat pasi. Ia mencoba membela diri, menyalahkan asistennya. Namun Damien sudah mengetahui duduk perkaranya. Tidak ada alasan, Monsieur Dubois. Anda yang bertanggung jawab penuh atas bagian ini. Tiba-tiba, Damien menoleh ke arah Titik. Nona Titik, Anda kemarin membantu Monsieur Dubois mengurutkan bahan, bukan? Apakah Anda menyadari kesalahan ini? Titik terkejut karena namanya disebut. Ia merasa semua mata tertuju padanya, termasuk tatapan tajam dari Chloe dan Pierre. Ini adalah jebakan. Jika ia mengatakan iya, ia akan dianggap tidak becus. Jika ia mengatakan tidak, ia akan berbohong dan berpotensi menghancurkan reputasinya. Ia teringat kejadian saat ia menjatuhkan kain sutra dan bagaimana Damien meremehkannya. Kali ini, ia harus jujur demi integritasnya. Maaf, Monsieur Damien, kata Titik. Suaranya mantap meskipun ia merasa sangat takut. Saya memang membantu mengurutkan bahan, tapi Monsieur Dubois tidak melibatkan saya dalam perhitungan. Saya hanya menerima instruksi untuk memisahkan kain sesuai jenisnya. Ia menatap Monsieur Dubois yang kini menatapnya dengan pandangan mengancam. Titik menelan ludah, tapi ia tidak akan mundur. Ia harus membela diri. Damien menatap Titik dengan seksama, seolah sedang membaca pikirannya. Ia tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Lalu, ia kembali menatap Monsieur Dubois. Saya akan menindaklanjuti hal ini. Sekarang, kita harus fokus mencari solusi. Kita butuh seseorang yang bisa memperbaiki ini dengan cepat. Kita butuh seseorang yang bisa bekerja di bawah tekanan dengan detail yang akurat. Ruangan kembali hening. Semua orang saling berpandangan. Tidak ada yang berani menawarkan diri. Pekerjaan ini terlalu berisiko, dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Saya bisa melakukannya, Monsieur Damien, kata Titik tiba-tiba. Suaranya terdengar jelas di tengah keheningan. Semua mata kembali tertuju padanya, kali ini dengan ekspresi kaget yang lebih besar. Chloe bahkan terlihat menahan tawa. Damien menatap Titik dengan mata menyipit. Anda yakin, Nona Titik? Ini bukan pekerjaan sederhana. Ini adalah bagian inti dari koleksi yang akan menentukan reputasi Maison Duval. Ada nada tantangan dalam suaranya. Saya yakin, Monsieur, jawab Titik, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia teringat ibunya. Ia harus berhasil. Ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri. Saya akan bekerja sekeras mungkin. Saya bisa memadukan sisa-sisa kain yang ada dan menciptakan sesuatu yang baru, yang tetap sesuai dengan tema koleksi. Damien memandang Titik selama beberapa saat, seolah sedang menimbang-nimbang. Ada ekspresi yang sulit diartikan di wajahnya,
Campuran antara skeptisisme dan sesuatu yang lain. Baiklah, Anda punya waktu 24 jam. Jika Anda gagal, konsekuensinya akan sangat berat. Kata-kata Damien menusuk, namun Titik tidak gentar. Ia sudah terbiasa dengan ancaman. Sepanjang siang dan malam, Titik bekerja tanpa henti. Ia tidak peduli dengan rasa lelah atau kantuk yang melanda. Ia memadukan sisa-sisa kain dengan kreativitas yang luar biasa, menciptakan pola-pola baru yang tidak kalah indah dari yang asli. Ia bahkan menambahkan sentuhan bordir tangan yang terinspirasi dari motif-motif tradisional Indonesia untuk memperkaya detailnya, membuatnya terlihat unik dan mewah. Tangan dan matanya bekerja seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Ia ingat bagaimana ibunya selalu mengatakan bahwa keterbatasan bisa menjadi pemicu kreativitas. Di tengah malam, saat ia sendirian di departemen, Damien tiba-tiba muncul. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di ambang pintu, mengamati Titik yang tenggelam dalam pekerjaannya. Titik merasakan kehadiran Damien, namun ia tidak berhenti. Ia terus menjahit, melarutkan diri dalam proses kreasi. Setelah beberapa menit, Damien mendekat, melihat hasil kerja Titik. Kali ini, ia tidak mengernyitkan dahi. Ia bahkan terlihat sedikit terkesan. "Anda belum pulang?" tanya Damien. Suaranya lebih lembut dari biasanya, memecah keheningan. Titik mengangkat pandangannya. "Belum, Monsieur. Ini belum selesai." Damien menghela napas. "Saya dengar kabar tentang ibu Anda. Saya turut prihatin." Kata-kata itu, meskipun sederhana, terasa seperti tetesan air di gurun bagi Titik. Ia terkejut bahwa Damien tahu tentang ibunya, dan lebih terkejut lagi mendengar nada prihatin dalam suaranya. Ini adalah kali pertama Damien menunjukkan sisi kemanusiaannya. "Terima kasih, Monsieur," bisik Titik. Matanya berkaca-kaca. Damien terdiam sejenak. "Jika Anda butuh bantuan untuk pulang atau apapun, beritahu saya." Ia lalu meletakkan secangkir kopi hangat di meja Titik dan pergi, tanpa menunggu jawaban. Titik terpaku. Damien menawarkan bantuan, ia tidak bisa mempercayainya. Di tengah puncak badai di Maison Duval, di tengah pilihan sulit antara mimpi dan keluarga, sebuah jembatan tak terduga mulai terbentuk. Ia merasa sedikit lega, sedikit terhibur. Namun, beban di hatinya masih ada. Ia harus menyelesaikan ini, dan ia harus menemukan jalan pulang untuk ibunya. Konfrontasi dengan Damien dan dengan dirinya sendiri malam ini telah membuka babak baru dalam perjuangannya. Pagi itu, suasana di Maison Duval terasa tegang. Semua mata tertuju pada Titik saat ia membawa hasil kerjanya ke ruang presentasi. Dengan sisa-sisa kain dan waktu 24 jam yang nyaris tak masuk akal, ia berhasil menyelesaikan bagian yang rusak dari koleksi dengan sentuhan yang lebih segar dan unik. Potongan-potongan bordir tangan yang halus, motif yang dimodifikasi, dan perpaduan warna yang cerdas, membuat koleksi itu tidak hanya terselamatkan, tetapi justru menjadi lebih istimewa. Ketika Titik mempresentasikan karyanya, tidak ada lagi keraguan di wajah para desainer senior. Mereka mengagumi detail-detail yang ia tambahkan, bagaimana ia mengubah keterbatasan menjadi sebuah keunggulan. Elodie tersenyum bangga, matanya berbinar. Bahkan Chloe dan Pierre terlihat terdiam, tak mampu menyembunyikan kekaguman mereka. Damien berdiri di samping Titik, mengamati reaksi semua orang. Wajahnya yang biasanya kaku kini menunjukkan ekspresi yang lebih tenang, bahkan sedikit bangga. Setelah presentasi selesai, ia menatap Titik. "Nona Titik, Anda telah membuktikan bahwa Anda tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga ketahanan dan kreativitas yang luar biasa. Anda telah menyelamatkan koleksi ini." Suaranya mantap, dan kali ini tidak ada nada meremehkan sedikit pun. Ini adalah pengakuan tulus, pengakuan yang selama ini Titik dambakan. Hatinya menghangat, dan ia merasa semua perjuangannya terbayar lunas. Di tengah pujian yang terus mengalir, Damien mengumumkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Melihat dedikasi dan kualitas kerja Nona Titik, Maison Duval dengan bangga menawarkan posisi desainer junior penuh waktu kepadanya, dengan kontrak permanen. Ruangan riuh rendah. Banyak yang terkejut, namun banyak pula yang bertepuk tangan. Titik sendiri merasa seperti bermimpi.
Desainer junior? Kontrak permanen? Ini jauh melampaui ekspektasinya. Ia menatap Damien, yang kini tersenyum tipis padanya. Itu adalah senyum yang jarang ia lihat. Sebuah senyum yang mengubah seluruh fitur wajah Damien, yang kaku menjadi lebih lembut dan ramah. Setelah rapat, Titik menghampiri Damien. "Terima kasih, Monsieur Damien. Saya tidak tahu harus berkata apa." Damien hanya mengangguk. "Anda pantas mendapatkannya, Nona Titik. Anda telah bekerja keras dan membuktikan diri." Ia kemudian mengajak Titik ke kantornya. "Saya ingin berbicara sebentar dengan Anda." Di kantor Damien yang luas dan minimalis, suasana terasa lebih akrab. Damien duduk di kursinya, dan Titik duduk di hadapannya. Damien menghela napas. "Saya ingin meminta maaf atas sikap saya selama ini, Nona Titik." Ia menatap Titik, matanya yang tajam kini memancarkan penyesalan. "Saya tahu saya bersikap dingin dan meremehkan Anda. Saya memiliki alasan untuk itu." Titik menatap Damien, penasaran. Damien mulai bercerita. "Dulu, saya juga pernah menjadi seorang magang di Maison Duval. Saya datang dari keluarga yang tidak begitu berada, dan saya harus bekerja sangat keras untuk bisa sampai di posisi ini. Saya pernah merasakan bagaimana rasanya diremehkan, bagaimana rasanya harus membuktikan diri setiap hari." Ia berhenti sejenak, tatapannya menerawang. "Gino, ya melihat diri saya di masa lalu pada diri Anda, Nona Titik, dan saya mungkin terlalu keras karena saya ingin Anda menjadi sekuat yang saya harapkan. Saya mendorong Anda agar Anda bisa melampaui batas, agar Anda tidak mudah menyerah seperti yang saya alami." Titik terkejut mendengar pengakuan Damien. Jadi, di balik sikap dinginnya, ada sebuah cerita perjuangan yang serupa dengan miliknya? Ia mulai memahami mengapa Damien bersikap seperti itu. Itu bukan karena ia membenci Titik secara pribadi, melainkan karena ia ingin Titik menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. "Saya mengerti, Monsieur Damien," kata Titik lembut. "Terima kasih telah berbagi cerita Anda. Dan terima kasih untuk kesempatan ini." Damien tersenyum tipis. "Panggil saya Damien saja, Titik. Kita sekarang adalah rekan kerja." Ia kemudian berbicara tentang detail kontrak, gaji, dan tunjangan. Gaji yang ditawarkan sangat besar, jauh lebih besar dari yang Titik bayangkan. Uang itu lebih dari cukup untuk biaya pengobatan ibunya. Hati Titik berdesir senang, namun sekaligus bimbang. Ia kini memiliki kesempatan yang luar biasa di Paris, namun di sisi lain ibunya masih sakit. "Saya akan menerima tawaran ini, Damien," kata Titik. "Tapi, saya harus menjenguk ibu saya di Yogyakarta. Saya tidak bisa membiarkannya sendirian." Damien mengangguk. "Tentu saja, saya sudah memikirkannya. Kontrak Anda akan dimulai bulan depan. Anda bisa menggunakan waktu ini untuk pulang dan berada di samping ibu Anda. Maison Duval akan menanggung biaya tiket pulang pergi Anda." Mata Titik membelalak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Biaya tiket ditanggung? Ini adalah bantuan yang tak terduga, sebuah kebaikan yang tak ternilai harganya. Air mata kebahagiaan dan kelegaan membasahi pipinya. Damien, pria yang dulu sangat dingin dan meremehkannya, kini justru menjadi penyelamatnya. "Terima kasih, Damien. Terima kasih banyak," bisik Titik. Suaranya tersendat oleh haru. Damien hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini terlihat lebih hangat dan tulus. "Tidak perlu berterima kasih, Titik. Anda pantas mendapatkan ini. Sekarang, pulanglah. Urus ibu Anda. Maison Duval menunggu Anda kembali." Titik meninggalkan kantor Damien dengan perasaan campur aduk. Kebenaran tentang Damien telah terungkap, mengubah pandangannya sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat Damien sebagai manajer yang angkuh, melainkan sebagai seseorang yang juga pernah berjuang, seseorang yang kini memberinya kesempatan emas. Pengakuan yang ia dapatkan terasa begitu manis, namun pengakuan terbesar adalah bagaimana ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu, bahkan di tengah badai. Dan yang terpenting, ia kini bisa menjenguk ibunya. Sebuah babak baru yang penuh harapan telah menunggunya. Dengan tiket pesawat di tangan dan hati yang dipenuhi rasa syukur,
Titik bersiap untuk pulang. Hari itu ia tidak hanya membawa koper berisi pakaian, tetapi juga sejuta cerita tentang perjuangannya di Paris, tentang tas tangan yang berhasil ia buat, dan tentang tawaran pekerjaan permanen di Maison Duval. Damien bahkan mengantarnya ke bandara, sebuah tindakan yang sungguh mengejutkan bagi Titik. Ia tidak pernah menyangka pria dingin itu akan menunjukkan kepedulian seperti itu. Di mobil, suasana awalnya canggung. Titik merasa sedikit tidak nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba ditunjukkan Damien. Namun, Damien, yang biasanya irit bicara, justru memulai percakapan. "Saya harap ibu Anda baik-baik saja, Titik," katanya, suaranya lembut. "Jangan sungkan untuk memberitahu jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, meskipun dari jauh." Titik menatapnya tak percaya. "Terima kasih, Damien. Anda sudah banyak membantu saya." Damien tersenyum tipis. "Anda pantas mendapatkannya. Anda mengingatkan saya pada diri saya sendiri 10 tahun yang lalu. Gigih dan tidak mudah menyerah." Percakapan itu mengalir lebih mudah setelah itu. Mereka berbicara tentang Paris, tentang Yogyakarta, tentang mood, dan bahkan sedikit tentang masa lalu masing-masing. Titik menemukan bahwa Damien tidak seangkuh yang ia kira. Di balik lapisan es itu, ada seseorang yang peduli dan punya prinsip. Damien pun menyadari bahwa Titik lebih dari sekadar gadis sederhana. Ia adalah wanita yang kuat, jujur, dan penuh semangat. Sebuah jembatan hati mulai terbentuk di antara mereka, dibangun dari rasa hormat dan saling pengertian. Setibanya di Yogyakarta, Titik langsung menuju rumah sakit. Ibunya, meski masih pucat dan lemah, menyambutnya dengan senyum lebar dan pelukan erat. "Titik, nduk, akhirnya Titik pulang." Air mata kebahagiaan membasahi pipi Titik saat ia memeluk ibunya. Ia merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan, aroma rumah yang menenangkan, dan kedamaian yang tak pernah ia temukan di Paris. Titik menceritakan semuanya kepada ibunya, tentang perjuangannya di Maison Duval, tentang Damien yang awalnya meremehkannya namun kemudian menjadi pendukungnya, tentang tas tangan yang ia desain, dan tentang tawaran pekerjaan permanen dengan gaji yang cukup besar untuk membiayai pengobatan ibunya. Ia menunjukkan kontrak kerjanya, yang kini tampak begitu nyata dan menjanjikan. Ibunya mendengarkan dengan mata berbinar, air mata haru mengalir di pipinya. "Ibu bangga sekali padamu, Nduk. Titik sudah jadi anak yang kuat, anak yang sukses." Minggu-minggu di Yogyakarta adalah masa penyembuhan bagi Titik. Tidak hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia menghabiskan setiap hari di samping ibunya, merawatnya, dan mendengarkan cerita-cerita yang membuat hatinya tenang. Ia juga menjenguk tetangga dan kerabat, berbagi kebahagiaan dan syukurnya. Ia merasa seperti kembali ke akar, mengisi ulang energinya dengan kehangatan dan kesederhanaan hidup yang ia tinggalkan. Selama di Yogyakarta, Titik dan Damien seringkali berkomunikasi melalui email atau pesan singkat. Damien menanyakan kabar ibunya, memberikan tips untuk proyek-proyek mendatang, dan sesekali bercerita tentang hal-hal lucu yang terjadi di Maison Duval. Perlahan, batas antara atasan dan bawahan mulai kabur, digantikan oleh pertemanan yang tumbuh di antara mereka. Titik merasa nyaman berbicara dengan Damien, dan ia menyadari bahwa ia mulai merindukan kehadirannya, bahkan sedikit merindukan tatapan tajamnya, yang kini ia tahu adalah bentuk dorongan. Suatu hari, Elodie mengirimkan email kepada Titik. "Titik, Damien memberitahu saya bahwa Anda akan membuat sebuah desain baru untuk koleksi aksesoris berikutnya. Jangan lupa masukkan sentuhan Anda yang unik ya. Kami menantikan kehadiran Anda kembali." Titik tersenyum. Ia merasa diterima, bukan hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai bagian dari keluarga Maison Duval. Ibunya menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dokter mengatakan bahwa kondisi ibunya semakin membaik, dan dengan perawatan yang rutin, ia bisa pulih sepenuhnya. Titik merasa sangat lega. Ini adalah hadiah terbesar dari semua perjuangannya. Ia telah berhasil menjaga harapan untuk ibunya, dan kini harapan itu berbuah manis. Hari-hari sebelum kembali ke Paris, Titik menghabiskan waktunya untuk mencari inspirasi. Ia mengunjungi pasar tradisional, melihat kain-kain batik dengan motif yang beragam,
dan mengamati seni ukir yang indah. Ia ingin membawa sebagian dari keindahan Yogyakarta kembali ke Paris, memadukannya dengan gaya hidup modern, dan menciptakan sesuatu yang benar-benar orisinal. Saatnya tiba untuk kembali ke Paris. Titik mencium kening ibunya, berjanji untuk segera kembali. Titik harus kuat, ya. Ibu akan baik-baik saja di sini. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang penuh ide, Titik kembali ke kota gemerlap itu. Kali ini, ia tidak lagi merasa asing. Ia memiliki Damien sebagai rekan kerja yang baik, Elodie sebagai mentornya, dan secercah harapan yang membara untuk masa depan ibunya. Jembatan hati yang terjalin dengan Damien telah membawanya pulang, dan kini ia siap kembali ke Paris dengan semangat baru dan visi yang lebih jelas. Ia tahu ia tidak lagi sendirian. Kepulangan Titik ke Paris disambut dengan hangat oleh Elodie. Bahkan beberapa rekan kerja, termasuk Chloe dan Pierre, kini menyapanya dengan senyum yang tulus. Ada perubahan atmosfer di Maison Duval, dan Titik merasakan perbedaan itu. Ia tidak lagi merasa seperti seorang magang yang diremehkan, melainkan sebagai seorang desainer junior yang dihargai. Mejanya kini lebih besar, dilengkapi dengan peralatan desain yang lebih canggih. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Damien menyambutnya dengan senyum tipis yang hangat. Selamat datang kembali, Titik. Saya harap ibu Anda baik-baik saja. Tidak ada lagi formalitas atau nada dingin di antara mereka. Percakapan mereka mengalir alami, seperti dua teman lama yang saling menghargai. Hubungan mereka telah berkembang menjadi sebuah fondasi rasa hormat yang mendalam. Bahkan ada kilatan pengertian di mata mereka yang Titik sadari semakin sering ia tangkap. Titik segera menyelami pekerjaannya sebagai desainer junior. Tugasnya kini lebih menantang, melibatkan lebih banyak kreativitas dan pengambilan keputusan. Ia bekerja di bawah bimbingan Elodie, namun juga sering berdiskusi langsung dengan Damien. Mereka seringkali menghabiskan waktu berjam-jam membahas konsep desain, pilihan bahan, dan detail-detail kecil yang bisa membuat sebuah karya menjadi luar biasa. Damien, yang dulu sangat perfeksionis, kini lebih terbuka terhadap ide-ide Titik yang orisinal. Ia bahkan mendorong Titik untuk berani bereksperimen. Jangan takut untuk memasukkan sentuhan pribadi Anda, Titik, kata Damien suatu sore saat mereka sedang meninjau sketsa desain Titik. Maison Duval butuh sesuatu yang segar, sesuatu yang berbeda. Dan saya yakin Anda punya itu. Kata-kata itu memberikan dorongan besar bagi Titik. Ia merasa bahwa Damien benar-benar percaya padanya. Terinspirasi dari perjalanannya pulang ke Yogyakarta, Titik mulai merancang koleksi baru yang ia beri nama Harmoni Dua Dunia. Ia ingin memadukan elemen-elemen tradisional Indonesia, seperti motif batik, tenun, dan ukiran, dengan siluet dan estetika mode Paris yang modern dan minimalis. Ia ingin menunjukkan bahwa keindahan tidak mengenal batas geografis, bahwa dua budaya yang berbeda bisa bersatu menjadi sesuatu yang baru dan menawan. Ia memilih palet warna yang lembut dan natural, terinspirasi dari alam pedesaan di Yogyakarta dan bunga-bunga musim semi di Paris. Ia menggunakan kain sutra Prancis terbaik, namun menambahkan detail bordir tangan yang rumit dengan motif yang terinspirasi dari batik parang atau kawung. Ia juga merancang beberapa aksesori, seperti syal sutra dengan motif terinspirasi dari wayang, atau tas tangan kecil dengan sentuhan kain tenun. Setiap desainnya adalah sebuah cerita, sebuah jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara timur dan barat. Damien sangat tertarik dengan konsep harmoni dua dunia, Titik. Ia melihat potensi besar dalam ide itu, sesuatu yang belum pernah Maison Duval lakukan sebelumnya. Ini ambisius, Titik, tapi saya yakin Anda bisa mewujudkannya, kata Damien, matanya berbinar antusias. Ia bahkan memberikan masukan-masukan konstruktif yang membantu Titik menyempurnakan setiap detail. Tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Ada kalanya Titik merasa frustrasi ketika ide-ide yang ia bayangkan sulit diwujudkan dalam bentuk fisik. Ada kalanya ia merasa lelah karena harus bekerja hingga larut malam. Namun, kini ia memiliki dukungan dari Damien dan Elodie. Dan yang terpenting, ia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi dirundung keraguan seperti dulu.
Di sela-sela kesibukannya, Titik selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan ibunya. Kondisi ibunya semakin membaik, dan Titik merasa sangat bersyukur. Ia seringkali mengirimkan foto-foto rancangannya kepada ibunya, dan ibunya akan memberikan komentar-komentar yang sederhana namun penuh makna. Indah sekali, Nduk. Itu batik, ya. Ibu bangga sekali. Kata-kata itu selalu menjadi penyemangat bagi Titik. Hubungan Titik dengan Damian terus berkembang. Mereka sering makan siang bersama, atau sekadar minum kopi setelah jam kerja. Damian yang dulu kaku, kini sering bercanda dan tertawa. Ia juga mulai menunjukkan perhatian kecil yang Titik sadari perlahan membuatnya nyaman. Misalnya, ia akan membawakan Titik secangkir kopi saat Titik terlihat lelah, atau menanyakan apakah ia sudah makan siang. Titik menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Damian hanya sebagai atasan, melainkan sebagai seorang teman, bahkan lebih dari itu. Ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, sebuah perasaan yang halus namun nyata. Koleksi Harmoni Dua Dunia, Titik mulai terbentuk. Ia bekerja keras untuk memastikan setiap jahitannya sempurna, setiap polanya akurat. Ia tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa seorang gadis sederhana dari Yogyakarta bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa memadukan keindahan dua dunia. Ini adalah babak baru dalam hidupnya, di mana ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sebuah visi, untuk sebuah inspirasi, dan untuk membuktikan bahwa seni dan mode bisa menjadi jembatan antar budaya. Hari presentasi koleksi Harmoni Dua Dunia tiba. Titik merasakan detak jantungnya berpacu, namun kali ini bukan karena gugup, melainkan karena antusiasme yang membara. Ruangan presentasi dipenuhi oleh para investor, kritikus mode, dan jurnalis dari berbagai majalah. Suasana di Maison Duval begitu hidup, memancarkan aura kemewahan dan inovasi. Titik berdiri di samping Damian, menatap manekin-manekin yang mengenakan hasil karyanya. Setiap busana, setiap aksesori adalah cerminan dari jiwanya, hasil dari perjuangan panjang dan ketulusan hati. Damian menatap Titik dengan tatapan yang penuh dukungan dan kebanggaan. Ia menggenggam tangan Titik sesaat, memberikan kekuatan tanpa kata. "Anda sudah siap, Titik. Anda telah bekerja sangat keras untuk ini," bisiknya. Sentuhan itu memberikan rasa hangat yang menjalar di sekujur tubuh Titik, menenangkan setiap sarafnya yang tegang. Presentasi dimulai. Lampu sorot menyoroti setiap detail koleksi. Damian yang memulai dengan kata sambutan, lalu menyerahkan panggung kepada Titik. Dengan suara yang mantap dan percaya diri, Titik menjelaskan filosofi di balik Harmoni Dua Dunia. Ia berbicara tentang keindahan yang lahir dari perpaduan budaya, tentang bagaimana warisan tradisional bisa hidup berdampingan dengan modernitas, menciptakan sesuatu yang unik dan relevan di era global. Ia menceritakan tentang perjalanan pribadinya, dari seorang gadis sederhana di Yogyakarta hingga seorang desainer di Paris, dan bagaimana setiap jahitannya adalah jembatan antara dua dunia yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Para hadirin mendengarkan dengan saksama. Beberapa mengangguk-angguk, beberapa terlihat terkesima. Kritikus mode mencatat detail bordir tangan yang indah, keanggunan siluet, dan orisinalitas konsepnya. Jurnalis sibuk mengambil gambar dan mencatat setiap kata yang Titik ucapkan. Sebuah tepuk tangan riuh rendah menggelegar di seluruh ruangan setelah Titik selesai. Itu adalah suara pengakuan, suara apresiasi atas bakat dan kerja kerasnya. Malam harinya, pesta perayaan diadakan di sebuah rooftop dengan pemandangan Menara Eiffel yang berkelap-kelip. Titik menjadi bintang malam itu. Ia menerima banyak pujian, tawaran kolaborasi, dan ucapan selamat dari berbagai pihak. Elodie memeluknya erat. "Saya tahu Anda akan berhasil, Titik. Saya sangat bangga pada Anda." Chloe dan Pierre bahkan datang menghampiri, mengucapkan selamat dengan tulus. "Koleksi Anda luar biasa, Titik. Kami tidak menyangka Anda bisa melakukan ini," kata Chloe. Senyumnya kini benar-benar ramah. Damian menghampiri Titik, membawa 2 gelas sampanye. "Untuk Anda, Titik. Untuk keberhasilan luar biasa ini." Ia mengangkat gelasnya,
dan Titik tersenyum, mengangkat gelasnya juga. Mata mereka bertemu, dan di sana, Titik melihat lebih dari sekadar rasa hormat atau kebanggaan. Ada kilatan kehangatan, kelembutan, dan mungkin sebuah janji di masa depan. Terima kasih, Damien. Ini semua tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan Anda, kata Titik. Suaranya tulus. Anda yang melakukannya, Titik. Anda yang berjuang. Anda yang tidak menyerah, balas Damien. Mereka berdiri di sana, menikmati pemandangan kota Paris yang magis, dan Titik merasa bahwa impiannya kini benar-benar menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah presentasi, Titik mendapatkan kabar yang paling membahagiakan. Ibunya telah pulih sepenuhnya, dan kini bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sebuah video call dari ibunya menunjukkan senyum lebar dan pipi yang lebih berisi. Ibu sudah sehat, Nduk. Titik jangan khawatir lagi ya. Titik fokus saja di sana. Air mata haru mengalir di pipi Titik. Harapan untuk ibunya kini telah terpenuhi. Titik merenung. Ia telah datang ke Paris dengan membawa beban harapan dan janji. Ia telah menghadapi prasangka, berjuang melawan keraguan diri, dan membuktikan kemampuannya di dunia mode yang kejam. Ia telah menemukan mentor yang tulus, dan bahkan membangun jembatan hati dengan Damien, pria yang dulu sangat meremehkannya. Ia kini memiliki karier yang menjanjikan, dan yang terpenting, ibunya telah sembuh. Ia menyadari bahwa rumah sejati bukan hanya sebuah tempat di Yogyakarta atau di Paris. Rumah adalah perasaan nyaman, kehangatan, dan cinta yang ia rasakan dimanapun ia berada, bersama orang-orang yang ia cintai. Ia telah menciptakan rumahnya sendiri, di mana ia bisa memadukan dua dunia yang berbeda, dan di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Kehidupan Titik di Paris kini jauh lebih tenang dan penuh makna. Ia terus merancang, terus berinovasi, dan terus berbagi inspirasi melalui karyanya. Ia sering pulang ke Yogyakarta untuk menjenguk ibunya, membawa serta cerita-cerita baru dari kota mode, dan selalu kembali ke Paris dengan membawa kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Damien dan Titik terus bekerja bersama. Hubungan mereka semakin kuat dan tak terpisahkan. Kisah Titik adalah bukti bahwa ketulusan, kerja keras, dan keberanian untuk tidak menyerah adalah kunci untuk mengubah nasib, mengubah pandangan orang lain, dan menciptakan harapan baru yang tak terbatas.